Kita akan membahas salah satu karakteristik gelombang dari gelombang elektromagnetik atau cahaya. Jadi kita harus definisikan bahwa bidang yang di situ terdapat vektor E itu sebagai bidang osilasi yang ditunjukkan oleh bidang abu-abu ini. Jadi medan listrik ini berosilasi pada sumbu Y kemudian menjalar pada arah sumbu X. Namun secara umum gelombang elektromagnetik dari sumber itu terpolarisasi secara acak. Jadi bukan hanya pada sumbu Y seperti yang dilihat pada ilustrasi ini. Namun gelombang ini kita dapat polarisasi menggunakan polarisator yang bisa diilustrasikan pada gambar ini. Cahaya keluar dari sumber itu pada arah yang terpolarisasi secara acak, lalu melewati suatu polarisator, kemudian keluar dari polarisator itu dengan gelombang yang sudah terpolarisasi. Untuk pembahasan kita tetap harus pahami bahwa medan listrik E dan medan magnet B itu tetap tegak lurus, sehingga walaupun medan magnet B itu tidak ditampakkan pada ilustrasi kita tetap harus bayangkan bahwa ada medan magnet B yang arahnya itu tegak lurus dengan arah medan listrik E. Ini karena kita akan sederhanakan notasi untuk gelombang elektromagnetik yang tidak terpolarisasi atau terpolarisasi acak itu dengan dua buah arah medan listrik yang saling tegak lurus seperti ini. Sekarang kita akan meninjau gelombang elektromagnet yang belum terpolarisasi, yang kita gambarkan memiliki vektor medan listrik pada sumbu Z dan sumbu Y, kemudian terpolarisasi pada sumbu Z. Maka jika intensitas gelombang awalnya itu adalah I0, maka intensitas gelombang yang telah terpolarisasi itu adalah I0 dibagi 2. Ini bisa kita bayangkan karena polarisasi pada arah Y ini terserap seutuhnya dan hanya polarisasi pada sumbu Z yang diteruskan. Namun kita harus ingat bahwa aturan setengah ini hanya berlaku jika gelombang asalnya itu belum terpolarisasi. Sekarang jika gelombang asalnya itu sudah terpolarisasi dan membentuk sudut θ dengan bidang polarisator, maka kita juga bisa dapatkan bahwa medan listrik yang diteruskan atau yang terpolarisasi E1 ini besarnya adalah E0 cosinus θ. Sehingga intensitas gelombang, karena intensitas gelombang itu kita sudah ketahui besarnya adalah 1/μ0C dikalikan dengan medan listrik RMS dikuadratkan, maka intensitas gelombang yang terpolarisasi atau I1 itu besarnya adalah I0 dikalikan dengan cosinus kuadrat θ. Bagaimana jika terdapat dua buah bidang polarisator? Misalnya asalnya kita memiliki gelombang yang tidak terpolarisasi seperti ini, kemudian terpolarisasi oleh bidang pertama pada sumbu Z, kemudian terpolarisasi lagi oleh bidang kedua yang membentuk sudut θ dengan sumbu Z. Maka kita bisa dapatkan bahwa intensitas gelombang yang terpolarisasi oleh bidang pertama itu sebagai I0 atau intensitas asal dibagi 2. Kemudian intensitas yang terpolarisasi oleh bidang kedua itu atau I2 itu besarnya adalah I1 cosinus kuadrat θ. Sehingga kita dapatkan intensitas gelombang yang terpolarisasi oleh bidang yang kedua itu besarnya adalah I0 per 2 cosinus kuadrat θ. Nah, jika kita punya dua buah bidang polarisator dan gelombang asalnya itu sudah terpolarisasi, maka kita bisa bayangkan misalnya bidang polarisator pertama itu membentuk sudut θ1 dengan arah polarisasi gelombang asal, sehingga kita dapatkan E1. Kemudian E1 ini terpolarisasi lagi oleh bidang kedua yang membentuk sudut θ2 dengan E1 itu. Maka kita bisa dapatkan bahwa intensitas gelombang yang diteruskan oleh bidang pertama itu adalah I0 cosinus kuadrat θ1. Kemudian intensitas yang diteruskan oleh bidang polarisator kedua itu adalah I2 sama dengan I1 cosinus kuadrat θ2. Atau karena I1 sudah kita dapatkan sebagai I0 cosinus kuadrat θ1,
kita dapatkan bahwa I2 ini adalah I0 kosinus kuadrat theta 1 dikalikan dengan kosinus kuadrat theta 2. Sehingga jika kemudian terdapat N buah polarisator, pola ini bisa kita teruskan untuk mendapatkan intensitas gelombang yang diteruskan.